Supri tidak pernah menggunakan kertas saat buang air besar. Supri pergi ke toilet hingga 20 kali setiap hari. Kertas toilet disobek menjadi potongan-potongan kecil, lalu menggunakan air urin untuk membentuknya menjadi bulatan-bulatan. Bulatan tersebut kemudian dilapisi lem di seluruh permukaannya, dan dibungkus dengan tisu basah. Setelah diremas dan dipadatkan, terbentuklah sebuah bola kertas besar dengan bentuk aneh. Saat sipir penjara membuka borgol tangannya, Supri diam-diam menyelipkan bola kertas tersebut ke lubang kunci jendela kecil. Dengan cara ini, meskipun jendela kecil itu dikunci, Supri tetap bisa langsung mendorongnya terbuka dan meraih kunci kombinasi dengan tangannya. Soal kata sandi, hal itu sama sekali bukan masalah bagi Supri. Kotak susu kosong yang ada di sel menjadi kunci utama pelarian Supri. Pertama, kotak itu diinjak hingga pipih, lalu dibuka kembali. Di dalamnya terdapat lapisan tipis berupa film lilin. Lapisan ini dikelupas, dicuci hingga bersih, lalu saat sipir lengah, ditempelkan diam-diam pada kunci kombinasi pintu sel. Dengan begitu, ketika sipir memasukkan sandi, jari-jarinya akan meninggalkan sidik jari pada 4 tombol. Film tipis tersebut kemudian dilepas kembali, sehingga 4 tombol bisa dikenali dan menghasilkan 24 kemungkinan kombinasi. Setelah beberapa menit mencoba, pintu sel pun berhasil dibuka oleh Supri. Selanjutnya, rekaman kamera pengawas diputar ulang untuk menciptakan ilusi seolah-olah Supri masih berada di dalam sel, sehingga memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Melalui saluran ventilasi, Supri berhasil mencapai kantor pemadam kebakaran. Di sana, Supri berganti pakaian dan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Saat itu, rekannya mulai beraksi. Seorang wanita sengaja menciptakan ledakan di area parkir di sebelah penjara untuk menarik perhatian dinas pemadam kebakaran. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Supri bersembunyi di bawah mobil pemadam. Semua orang sibuk memadamkan api dan tidak menyadari keberadaan Supri. Tepat di depan para penjaga penjara, Supri berhasil kabur tanpa terdeteksi. Namun, pelarian Supri belum berakhir. Alih-alih melarikan diri jauh, Supri justru mengitari penjara beberapa kali. Setelah itu, Supri meminta koin kepada rekannya dan menggunakan telepon umum untuk melaporkan bahwa seseorang telah melarikan diri. Ketika polisi tiba, Supri menyerahkan diri tanpa perlawanan dan kembali ke penjara. Supri bukanlah seorang penjahat. Supri adalah seorang ahli pelarian yang dipekerjakan oleh Biro Penjara Federal untuk menguji sistem keamanan penjara-penjara dengan tingkat keamanan maksimum di seluruh negeri. Metode pengujiannya adalah dengan dipenjara menggunakan identitas palsu, lalu melarikan diri dengan caranya sendiri. Dalam 7 tahun, Supri telah menguji 15 penjara keamanan maksimum dan tidak satu pun yang mampu menahan Supri. Hingga suatu hari, agensi CIA mendekati Supri dan menawarkan bayaran sebesar $1 untuk menguji keamanan sebuah penjara misterius milik CIA. Demi bayaran simbolis itu, Supri menerima tugas tersebut. Seperti sebelumnya, semuanya disiapkan dengan rapi. Identitas palsu, orang penghubung, dan kode evakuasi untuk menjamin keselamatan Supri. Rekannya bahkan menanamkan alat pelacak di dalam tubuh Supri. Namun, yang tidak Supri ketahui adalah sejak saat Supri menerima tugas ini, Supri telah terperangkap dalam sebuah konspirasi besar.